Sebuah senjata yang diduga airsoft gun ditemukan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, usai insiden ledakan yang terjadi pada Jumat siang. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Lodewijk Friedrich Paulus memastikan bahwa laras panjang yang ditemukan tersebut bukan senjata api sungguhan. Ya, ada gambar itu, tapi ternyata senjata mainan. Setelah kami cek itu senjata mainan, ujar Lodewijk di SMAN 72 Kelapa Gading, Jumat. Meski demikian, penemuan benda yang menyerupai senjata itu menarik perhatian karena adanya sejumlah tulisan dan simbol yang identik dengan ideologi ekstremis. Pakar terorisme dan intelijen Ridwan Habib menyatakan, berdasarkan foto yang beredar, senjata tersebut bertuliskan sejumlah nama pelaku teror dunia. Brenton Tarrant pelaku teror di New Zealand, Selandia Baru, itu 51 orang korbannya. Alexander Bissonnette itu pelaku penyerangan teror di Masjid Kanada. Lalu ada satu lagi teroris Nazi di Italia, Luca Traini, ujar Ridwan Habib. Jadi kalau benar airsoft ini milik pelaku, maka pelakunya ini menuliskan pelaku teror di luar negeri, sambung Ridwan. Dalam foto yang beredar di media sosial, termasuk akun Instagram Jakut 24 jam, tampak senjata berwarna hitam dengan tulisan putih bertuliskan 14 words. For Agartha, pada selongsong dan Brenton Tarrant. Welcome to hell, di bagian badan senjata. Melansir laman Library of Congress Amerika Serikat, istilah 14 words dikenal sebagai slogan ideologi supremasi kulit putih dan sering dikaitkan dengan gerakan terorisme. Kalimat lengkapnya berbunyi, "We must secure the existence of our people and a future for white children." Slogan itu dibuat oleh David Lane, anggota kelompok ekstrim kanan Amerika bernama The Order pada 1980-an. Angka 14 merujuk pada jumlah kata dalam kalimat tersebut. Simbol ini kemudian menjadi kode di kalangan kelompok rasis, neonazi, dan ekstremis sayap kanan. Sementara itu, istilah Agartha berasal dari mitologi esoterik dan teori Hollow Earth atau bumi berongga. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, istilah ini muncul dalam mitologi mistik timur, terutama dalam versi cerita Tibet, India, dan teori okultisme Eropa abad ke-19, yang menggambarkan Agartha sebagai peradaban murni yang tersembunyi di dalam bumi. Namun dalam era modern, mitos Agartha diselewengkan oleh ideolog ekstremis sayap kanan global. Beberapa kelompok supremasi kulit putih menafsirkan Agartha sebagai simbol tatanan dunia murni yang mereka yakini terancam oleh keberagaman, globalisme, dan imigrasi. Brenton Tarrant adalah pelaku penembakan massal di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru, pada 15 Maret 2019. Ia menyerang Masjid Al-Nur dan Linwood Islamic Center, menewaskan 51 orang serta melukai 89 lainnya. Selama melakukan aksinya, Tarrant menyiarkan serangan itu secara langsung di media sosial dan sempat berencana menyerang masjid ketiga sebelum akhirnya ditangkap polisi. Tragedi itu tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Selandia Baru. Alexander Bissonnette dikenal sebagai pelaku penembakan massal yang terjadi di Masjid Kota Quebec, Kanada, pada 29 Januari 2017, yang menyebabkan kematian 6 orang dan melukai 5 lainnya. Pada saat kejadian, ia adalah seorang mahasiswa berusia 27 tahun yang digambarkan memiliki pandangan anti-imigran dan sangat konservatif, serta dilaporkan sering mengunjungi situs-situs Islamofobia sebelum melancarkan aksinya. Atas kejahatannya, ia didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan percobaan pembunuhan, kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan. Peristiwa tragis yang dilakukannya tersebut menjadi salah satu serangan teror paling mematikan dalam sejarah modern Kanada. Luca Traini adalah pelaku penembakan massal bermotif rasis yang terjadi di kota Macerata, Italia, pada 3 Februari 2018, di mana ia menembaki 6 imigran berkulit hitam dari Afrika Sub-Sahara. Serangan ini terjadi menyusul penangkapan seorang migran Nigeria terkait pembunuhan seorang wanita Italia, dan Traini menunjukkan motif ekstrim kanan dengan memberikan hormat fasis dan mengenakan bendera Italia saat ditangkap. Ia diketahui memiliki afiliasi politik sayap kanan ekstrim, pernah menjadi kandidat bagi Partai Northern League, dan merupakan mantan anggota Partai Neofasis. Atas kejahatan yang diperparah dengan tujuan rasisme,
Luca Traini kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.